Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat kawan. Salam rahayu, kompak selalu. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Nah, di pagi hari ini sambil persiapan ngepulang karena hari ini kelihatan sangat cerah ya. Mbak Bambang akan memberikan sangu bekal bekal untuk kita bagaimana menyikapi kehidupan kita ini. Teman-temanku, memang banyak sekali orang-orang yang mengatakan tentang bagaimana hidup saya ini kok lagi seret, lagi sumpek. Ya, banyak sekali keluhan-keluhan. Kenapa terjadi banyak keluhan-keluhan? Karena kita jarang mengkaji, jarang kita mengaji. Sebenarnya begini teman-temanku, untuk bagi teman-temanku yang hobi ngepulang itu banyak pelajaran yang kita dapatkan dari alam. Ya. Semua makhluk yang ada di bumi ini bisa kita kaji. Seperti yang Mbah Bambang pegang ini yaitu bambu petuk. Nah, ini bambu petuk ya, yang Mbah dapatkan beberapa waktu lalu. Ini bambu petuk tumpang sari ya. Ini tumpang sari temanku, bisa kita lihat ini ada dua ruas berdekatan, ini satu ruas ya. Kita bisa belajar dari makhluk yang satu ini agar hidup kita tidak sumpek, tidak ruwet, tidak seret. Itu kita harus belajar. Begini teman-teman, modal kehidupan ya, seperti yang digambarkan di bambu petuk ini ya, itu dua ruas di bawah ini berdekatan, itu artinya apa? Yang pertama, ruas pertama itu adalah ini modal dasar kita, yaitu iman. Kita harus beriman, bertakwa kepada Sang Pencipta alam semesta seisinya. Apa yang ada di kolong langit dan di bumi ini adalah dalam kuasa Allah SWT. Itu modal kita ya. Modal kita adalah pertama adalah iman, percaya dulu ya. Percaya kepada Sang Pencipta. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita harus beribadah, menyembah Sang Pencipta ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akhlak. Nah, akhlak kita bagaimana? Cara mengamalkan akhlak bagaimana? Kita harus benar-benar punya hati yang terbuka untuk siapa saja, untuk makhluk apa saja. Kita baik sangka kepada semua makhluk, termasuk manusia ya. Kita harus berbaik sangka. Jangan sekali-kali akhlak kita itu rusak ya, karena saking dengkinya, saking bencinya kepada sesama makhluk, itu tidak bisa. Kalau akhlak kita baik ya, akhlak kita baik, itu banyak keuntungannya kawan. Disenangi banyak orang ya, dicintai banyak orang, sehingga kita kemana saja itu tidak pernah merasa kekhawatiran, karena kita tidak pernah berprasangka buruk pada orang. Yang pertama, iman kita. Iman dan takwa itu modal. Yang kedua ada akhlak kita. Keduanya itu ya, iman dan akhlak itu harus kita perbaiki jika hidup kita tadi sumpek, ruwet, seret rezeki. Introspeksi diri, bagaimana iman kita, bagaimana akhlak kita, harus kita perbaiki. Agar apa? Agar hati kita itu tidak dibekukan oleh Allah SWT, tidak dikunci ya. Itu bahaya kalau hati kita tuh dikunci,
itu bahaya. Boleh jadi hati kita dikunci, tapi kita dimanjakan Allah, diberi kekayaan, diberi kebahagiaan, diberi harta benda yang sangat luar biasa, diberi kesuksesan di dunia ini. Tapi ya itu tadi, di dunia ya, walaupun itu tidak pernah sembahyang, tidak percaya segala macam, tapi dimanjakan oleh Tuhan, itu bisa jadi. Tetapi ingat, nanti pasti akan dihisap ya. Akan dipertanyakan hartamu, apa yang kamu miliki digunakan untuk apa. Nah, inilah bahayanya, teman-temanku. Jadi kita ini hidup itu harus benar-benar punya keimanan, punya akhlak yang baik, seperti digambarkan di bambu petuk ini. Modal kehidupan, iman dan akhlak, kemudian kita memohon doa, akan dipertemukan ya, akan baku dapat, akan ketemu, karena sinkron ya. Iman kita baik, akhlak kita baik, akan dikabulkan, akan dipertemukan, akan diperkenalkan doamu. Itulah kalau kita belajar dari makhluk yang satu ini, yaitu bambu tumpang sari, bambu petuk tumpang sari ini. Jadi jangan selalu mengartikan kepada suatu benda apapun, pusaka apa, batu, bambu petuk, bambu apa saja, seolah-olah hanya dialah bambu-bambu ini, benda-benda ini yang bisa menolong kehidupan kita. Itu tidak begitu. Kita harus belajar mengkaji, mengaji alam semesta ya. Apalagi kita sering ngepulang, di alam sana sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang harus kita rubah, bahkan meniru binatang boleh. Mau contoh ya, memang aneh kalau cerita ini saya katakan pada teman-temanku. Dua ekor sapi, kalau pertama kali bertemu, baku tanduk, berkelahi ya, sapi itu. Tapi lama-kelamaan akan cium-ciuman dan akan bersahabat, selama-lamanya akan bersahabat. Beda dengan manusia. Manusia waktu bertemu pertama kali, baku-baku sayang, baku-baku cinta, baku-baku hormat, pokoknya baik, baku-baku baik. Tapi lama-kelamaan akan terjadi bentrokan, berkelahi, dan sebagainya. Nah, itu kalau belajar dari binatang. Mosok manusia yang diberikan akal sehat oleh Allah SWT kalah dengan seekor sapi. Itu teman ya. Itu. Sapi itu kalau pertama ketemu, tanduk-tandukan berkelahi, tapi lama-kelamaan akan baik, bersahabat selamanya. Beda dengan manusia. Pertama baku-baku sayang, baku cinta, baku baik, baku hormat, tapi lama-kelamaan berkelahi. Itulah karena kita tidak menggunakan akal, kalah dengan seekor sapi yang tidak punya akal. Marilah kita belajar dari alam ya. Itulah teman-temanku, filosofi tentang bambu petuk tumpang sari, agar hati kita tidak dikunci oleh Allah, tidak dibekukan oleh Allah, sehingga doa-doa kita terkabul. Kita harus perbaiki iman kita, perbaiki akhlak kita ya. Kemudian kita benar-benar bertakwa kepada Sang Pencipta, agar kita agar hidup kita itu selaras ya, dan akan dikabulkan doa-doa kita ya. Itulah teman-temanku, mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini dengan membahas bambu petuk ini ya, bermanfaat kepada teman-temanku semua ya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata Mbah Bambang yang salah.
ya, yang salah mohon dimaafkan. Bagaimana juga Mbak Bambang itu tidak bukan orang yang hebat, bukan orang yang top, bukan. Mbak Bambang juga makhluk biasa yang punya kekhilafan. Demikian teman-temanku, mudah-mudahan teman-temanku di seluruh Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Doa Mbak Bambang yang penting sehat dulu, ya, sehat dulu. Nggak ada gunanya banyak harta benda tapi selalu sakit-sakitan. Perbaiki iman, perbaiki akhlak kita supaya hati kita plong, tidak ada beban kehidupan yang rumit, yang sulit, yang segala macam tadi, itu bisa hilang kalau kita benar-benar menghayati, mengamalkan, dan kita mau mengkaji alam semesta ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat kawan.